الذي جعل شهر رمضان شهر المباركة الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah salat Isya dan salat Tarawih Masjid Jami' At-Taqwa, semoga senantiasa selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dengan izinnya malam hari ini saum Ramadan kita sudah menyelesaikan di hari yang ke-21 ya. Insyaallah kita tinggal beberapa hari lagi akan menyempurnakan saum Ramadan kita. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah Ramadan kita. Saum Ramadan, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan infak sedekahnya yang kita sudah lakukan dari mulai awal bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat atau memperhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi jelas yang dipanggil atau yang terpanggil dari ayat ini hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman, ya, apapun perintah Allah, seberat apapun perintah Allah akan terasa ringan. Dia akan lezat, akan nikmat, akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Saum Ramadan misalnya, dari mulai subuh sampai maghrib, menahan haus dan lapar itu dilaksanakan karena di dalam jiwanya ada keimanan, di dalam jiwanya ada rasa iman ya, makanya Rasulullah pun selalu menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang saum Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, maka kata beliau, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dengan saumnya itu Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu beliau menyampaikan kembali, man somahu wa qamahu wa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang siangnya berlapar-lapar, berhaus-haus, malamnya qiyamul lail atau membangun malam-malam dengan amaliyah Ramadan, dengan salat tarawih, tadarus Al-Quran, dengan berbagai macam amal-amal saleh, maka kata beliau, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka perbuatan itu akan menjadikan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sungguh luar biasa orang yang beriman itu. Pasti dia akan sanggup, mampu, mau terhadap perintah-perintah Allah itu, di antaranya ibadah saum. Nah, kalau di antara kita orang-orang yang mengaku muslim, yang mengaku dirinya Islam, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah saum, maka itu tandanya keimanannya sedang bermasalah, atau dia bukan orang yang beriman. Mungkin kita melihat ya di antara orang-orang muslim di antara kita yang tidak berpuasa, ya itu mungkin tandanya keimanannya sedang bermasalah. Semoga keimanan kita semakin kuat, semakin hebat, semakin mantap di akhir Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ada sinyal menarik yang disampaikan oleh ulama besar kita. Beliau adalah Syekh Ibrahim bin Adham. Tanda-tanda keimanan seseorang bermasalah. Nah, ini juga sekaligus menjadi parameter, menjadi tolak ukur sejauh mana benar dan sadar akan keimanan kita ini. Atau jangan-jangan keimanan kita ini kita masih mengabaikan ya tentang persoalan iman ini.
Kata beliau, yang pertama, araftum billah wa lam tu'addu haqqahu. Kamu mengaku beriman kepada Allah, tapi kamu tidak mau menjalankan kewajibanmu yang menjadi haknya Allah. Nah, ini tanda orang iman yang bermasalah. Mengaku iman kepada Allah, tapi tidak mau melaksanakan kewajibanmu yang menjadi haknya Allah. Itu yang pertama, kata beliau. Lalu yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu. Kau baca Al-Quran, tapi kau tinggalkan isinya, atau kau tidak mau melaksanakan isinya. Nah, ini juga sedang bermasalah nih, ya. Jadi bagi yang pencinta Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, silahkan kaji, hayati, dalami, analisa tuh Al-Quran itu, karena di dalamnya ada informasi cerdas yang akan menjadi penolong bagi kita. Dan kemudian setelah kita mengetahuinya, segera amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata beliau begitu, tanda orang yang bermasalah. Baca Qurannya sering, rajin, tapi tidak mau mengamalkan isinya. Lalu yang ketiga, kata beliau, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah. Kamu mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kau tinggalkan sunnah-sunnahnya. Kamu mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kau tinggalkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, ya, contoh-contohnya. Nah, ini juga bermasalah keimanan seperti ini, ya. Kemudian yang keempat, kata beliau, idda'aitum dukhulul jannah wa lam ta'malu laha. Kau mengaku kau ingin masuk surga, tapi nyatanya kau malas, bahkan tidak mau beribadah kepada Allah. Dalam hatinya pengen masuk surga, selalu mendapatkan, bahkan pede gitu, ya. Tapi ibadahnya malas, tapi melakukan ketaatannya tidak mau. Lalu yang kelima, kata beliau, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kau mengaku dan ingin selamat dari api neraka, tapi kau sendiri yang melemparkan dirimu ke dalam api neraka dengan maksiat-maksiatmu. Itu yang kedua. Lalu yang keenam, kata beliau, idda'aitum adawatas syaitan wa ata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Kau mengaku bahwa kau bermusuhan dengan syaitan, tapi ternyata kau selalu taat akan ajakan-ajakannya. Bahkan seringkali pula perbuatanmu sama dengan perbuatan syaitan. Nah, ini juga bermasalah, ya, seperti ini. Lalu yang ketujuh, kata beliau, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kau mengaku, kamu meyakini dan kau berkata bahwa mati itu adalah satu kepastian, tapi kenapa kamu tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu? Kita sama-sama tahu kematian itu pasti akan mengalami kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan meninggal, akan wafat. Jadi kematian itu satu antrian yang sangat panjang, namun pasti satu persatu akan mati. Tapi anehnya, ya, banyak di antara orang-orang Islam, di antara kita tuh sering lalai terhadap kematian itu, ya. Lalu yang kedelapan, dafantum mautakum walam ta'tabiru lakum. Kamu sudah sering mengantar, mensolatkan, menguburkan orang-orang mati, tapi sayangnya kamu tidak pernah mengambil iktibar dari prosesi pemakaman orang mati. Ketika kita menghantar orang wafat, seakan-akan yang mati itu hanya mereka aja. Kita tidak akan mati, ya. Padahal kalau kita hayati, ketika kita melihat orang dimakamkan, satu saat itu kita akan seperti itu. Kalau di atas kuburan itu ada batu nisan atas nama orang itu, satu saat batu nisan itu atas nama kita. Tapi anehnya,
seringkali kita lalai dengan peristiwa itu. Lalu yang kesembilan kata beliau, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kamu sudah banyak sekali mendapatkan nikmat Allah, tapi sayangnya kamu sering lupa untuk mensyukurinya. Dan yang ke-10, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum fala tarawna uyubikum fala tarawna uyubi anfusikum. Kau sibuk dengan aib orang lain sehingga kau lupa akan aib dirimu sendiri. Dan ke-10 ini, ya, 10 poin ini pertanyaannya, ada tidak di dalam jiwa kita? Ada tidak di dalam diri kita? Ya, jadi ini harus jujur nih, mumpung di bulan Ramadan. Kalau seandainya ada salah satunya, mari di bulan Ramadan ini, bulan penuh pengampunan, kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Semoga Allah mengampuni, Allah memaafkan segala kekurangan-kekurangan atau permasalahan-permasalahan tentang keimanan kita ini. Dan semoga di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Jamaah ikhwan di terakhir, ya, mari kita jadikan 10 terakhir Ramadan ini supaya kita bagaimana caranya meraih Lailatul Qadar, tahari Lailatul Qadar. Kita bangun di sepertiga malam, ya, atau bahkan di sini ada i'tikaf, ya. Mari kita ramaikan masjid ini, ya. Qoma Ramadan, ya, hidupkan bulan Ramadan 10 terakhir Ramadan ini dengan i'tikaf, ya, dengan qiyamul lail, dengan baca Al-Qur'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang meraih Lailatul Qadar dan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kalau kita hitung kurang lebih 85 tahun atau 83 tahun. Jadi ini keberkahan yang sangat luar biasa. Ketika seorang hamba pada saat di 10 terakhir Ramadan itu dia bermunajat kepada Allah, dan pada saat itu Lailatul Qadar akan meraihnya, akan diraihnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bersemangat di dalam menyempurnakan Ramadan di tahun ini, dan semoga Ramadan ini menghantarkan kita ke Ramadan yang akan di tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu lana taqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah kami di bulan Ramadan ini, dan jadikanlah Ramadan ini sebagai penyelamat bagi kami. Dan jangan Kau jadikan ya Allah kami orang-orang yang merusak nilai-nilai Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita untuk lagi.